Kalau sampai 3 hal ini muncul, berarti fix bull run kripto 2025 resmi batal. Oke, gimana kondisi porto kalian? Aman? Atau masih nyangkut nih merah berdarah-darah? Biar gua tebak ya, pasti kebanyakan dari kalian portonya tuh lagi minus antara 40 sampai 60%. Gimana? Bener kan? Oke, coba ya tebakan kedua. Kebanyakan portofolio kalian itu isinya itu antara altcoin dan meme coin. Bener kan? Iya kan? Oke, lanjut ya tebakan yang ketiga. Pasti kebanyakan dari kalian belinya itu pas di Maret atau November 2024 ketika harganya lagi di pucuk-pucuknya nih, bener kan? Nah, kenapa gue bisa tebak? Ya wajar aja, karena ketika Maret dan November 2024 itu Fear and Greed Index-nya itu memang bener-bener lagi menunjukkan greed dan extreme greed, di mana semua orang serakah, semua orang ngomongin kripto, semua orang ngejar barang yang harganya udah tinggi karena takut ketinggalan. Ya, lagi-lagi gue mau bilang itu wajar karena memang psikologisnya ya begitu. Sama kayak waktu dulu pas gue di cycle pertama gue tahun 2020-2021, ya gue ngelakuin hal yang sama, ngejar barang ketika udah di pucuk, akhirnya minus dalam dan nyangkut bertahun-tahun. Ya gue mau ingetin, bertobat ya, bertobat, karena enggak semua altcoin yang kalian beli itu bakalan naik lagi ke harga kalian beli. Ya boro-boro bisa cuan, BEP aja belum tentu. Ya wajar aja, karena gue tuh dapat banyak banget pertanyaan di DM Instagram, di komen YouTube gue, yang semuanya itu nanyain, bro, bull run kripto 2025 ini jadi atau enggak? Atau jangan-jangan 2024 kemarin itu udah peak-peaknya. Nah, gue bakal jelasin di sepanjang video ini. Kalau kalian fokus nonton dan enggak di skip sama sekali, kalian bakalan dapet jawabannya. So, langsung aja ya, kita mulai ke topiknya. Yap, kayak yang di thumbnail yang udah kalian lihat di video ini, gue bakal share 3 kriteria, 3 tanda yang kalau ini terjadi, garis bawahi ya, kalau ini terjadi, berarti bull run kripto di 2025 ini berpotensi batal. Kita langsung aja masuk ke kriteria yang pertama. Kriteria yang pertama adalah kalau Amerika Serikat naikin suku bunga lagi. Yes, kita sama-sama tahu memang seharusnya kayak yang udah The Fed omongin di FOMC sebelumnya, tahun 2025 ini ada potensi rate cut 2-3 kali. Tapi kalau ternyata kondisi perekonomian US tidak sesuai prediksi mereka, maka kemungkinan besar suku bunga yang tadinya mau diturunkan itu batal. Ya, antara di hold atau malah naik. Nah, yang paling parah itu adalah kalau misalkan naik. Oke? Kenapa bro? Kok kalau suku bunga naik, hubungannya ke kripto? Oke, gue mau jelasin. Simpelnya begini. Bayangin kalian punya duit 5 juta dolar atau setara sekitar 81 miliar yang kalau kalian punya itu terus kalian taruh di bank, taruh di deposito dengan suku bunga 4,5%, kalian bakal dapat duit pasti sebesar 3,6 miliar per tahun atau 300 juta per bulan. Ya, bener, 300 juta per bulan cuma dengan ongkang-ongkang kaki udah otomatis ditransfer ke rekening kalian. Bayangin itu perhitungannya dengan bunga sekarang yang 4,5%. Seandainya nanti naik jadi 6%, 7%, atau bahkan 8%, investasi di deposito atau taruh duit di bank itu bakalan jadi jauh lebih menarik. Nah, ketika investasi yang dalam tanda kutip aman menjanjikan return yang besar, maka orang-orang akan memindahkan uang mereka dari risky aset kayak kripto, pindah taruh di deposito, pindah taruh di bank. Nah, kalau misalkan orang-orang pindahin, artinya mereka harus menjual aset kripto mereka. Nah, ini yang akan menyebabkan harganya turun. Hukum supply demand ya, ini supply-nya banyak. Orang-orang mau buang barang, jadi harganya bakalan turun. Sekarang kalau misalkan kalian lihat, dengan suku bunga 4,5% kayak gini aja, itu outflow-nya udah lumayan besar. Ya gimana kalau misalkan nanti bunganya jadi jauh lebih besar? Ya nggak kebayang, outflow-nya itu bakalan jadi jauh lebih besar. Itu kriteria yang pertama. Lanjut ke kriteria yang kedua, yaitu ketika Donald Trump meningkatkan tensi perang dagang dengan seluruh dunia. Catat ya, bukan dengan China lagi, bukan dengan Korea Utara lagi, bukan dengan Rusia lagi, tapi dengan seluruh dunia. Kalau misalkan teman-teman memang baru terjun ke dunia investasi, baru kenal kripto, ya gue mau ngasih tahu ketika Donald Trump memimpin di periode pertamanya tahun 2017 sampai 2021, itu
ekstrim banget volatilitasnya. Mungkin startnya gue bisa cerita dari tahun 2018, waktu itu perang dagangnya sama China. Ya, sama lah ya, konsepnya kurang lebih kayak gini, dia mau negosiasi, akhirnya ningkatin tarif impor, dan lain-lain. Nah, ketika Donald Trump bikin statement, mau itu statement resmi di media, atau cuma nge-tweet aja, itu marketnya bisa volatile banget. Bisa spike naik, bisa spike turun. Yes, gue tahu ya, volatilitas itu memang temennya trader. Trader-trader tuh suka banget sama volatilitas. Tapi, kalau volatilitasnya terlalu parah, itu bisa-bisa yang trading kena stop loss, habis itu turun ya, kena stop loss bawah, habis itu naik ya. Volatilitas itu bener-bener susah, bener-bener unpredictable, karena statementnya itu bisa dari tweet, bisa ngetik, kirim, habis itu marketnya jebret ya. Se-volatile itu. Nah, kalau tensi perang dagang ini terus naik, akhirnya apa? Peningkatan inflasi di seluruh dunia, kenaikan harga komoditas, kestabilan ekonomi itu bisa berantakan juga. Nah, yang parahnya ini bukan hanya kestabilan ekonomi negara, tapi bisa berdampak ke kestabilan ekonomi masyarakatnya, ke ya dompet kita masing-masing. Nah, sekarang kalau dompet kita aja udah pas-pasan, untuk hidup aja udah gali lubang tutup lubang, gaji masuk dipakai belanja terus habis, ya untuk hidup aja udah pas-pasan. Sekarang gimana caranya orang-orang yang pas-pasan itu punya alokasi untuk invest kripto, ya untuk trading kripto. Nah, akhirnya perang dagang ini bukan hanya antar negara ya, tapi antar masyarakat juga yang kantongnya semakin tipis. Kalau di poin pertama tadi orang jualan meningkatkan supply, sekarang perang dagang, ekonomi hancur, ekonomi masyarakat rusak, semua orang susah, ya ini mengurangi demand. Jadi poin pertama sama poin kedua ini berkesinambungan ya. Poin pertama itu supply-nya banyak, yang mau jualan banyak pada buang barang. Yang kedua ini demand-nya berkurang, orang-orang nggak punya duit untuk beli kripto. Ya, akhirnya apa? Kalau supply banyak, demand berkurang? Iya, betul, harganya bakalan turun. Ya jadi boro-boro nih teman-teman yang mungkin portofolionya masih minus 40%, minus 60%, kalau dipaksa turun lagi ya gimana? Kalian harus watch out dua isu penting ini. Nggak percaya? Coba deh teman-teman cek ketika Donald Trump bikin statement dia itu mau naikin tarif impor dari Meksiko dan Kanada, naik jadi 25%, itu market kriptonya gimana reaksinya? Dropnya parah cuy. Bitcoin dari 106.000 turun ke 90 ribuan beberapa hari doang. Mungkin 10%, 15% kecil, tapi kalian lihat altcoinnya turunnya berapa? 30%, 40%. Padahal itu baru statement, belum bener-bener terjadi ya. Dampaknya aja udah segitu besar ke dunia kripto. Bayangin kalau misalkan nanti ternyata fix perang dagangnya terjadi dan ke seluruh dunia, bukan Meksiko, Kanada, bukan China lagi, seluruh dunia. Bayangin separah apa dropnya. Inilah kenapa poin nomor 2 ini penting banget buat kalian pantau supaya bisa tahu nih bulan 2025 make sense atau enggak. Lanjut ya ke kriteria yang ketiga, yaitu harga Ethereum. Yes, poin pertama dan poin kedua itu penting, tapi poin ketiga ini nggak kalah penting. Kenapa bro harga Ethereum? Kenapa bukan harga Bitcoin? Padahal acuan kripto ini kan pergerakan Bitcoin. Santai, tenang ya. Gue bukan yang nggak ngerti, gue ngerti. Justru gue ngertiin kalian banget kenapa gue bilang pantau harga Ethereum, karena kebanyakan porto dari investor atau trader yang baru di cycle pertamanya 2024 ini, ya trader pemula lah, investor kripto pemula lah ya, kebanyakan portonya itu bakal berisi altcoin. So kalian harus pantau harga Ethereum. Kenapa? Karena bull run versi kalian ini adalah ketika altcoinnya naik banyak, bener kan? Karena kan porto kalian kan kebanyakan altcoin. Ya, jadi yang bisa recover porto kalian adalah altcoin. Tanda altcoin atau alt season terjadi itu adalah kenaikan harga Ethereum yang melampaui atau outperform kenaikan harga Bitcoin. Seandainya Bitcoin naiknya 10%, Ethereumnya harus naik lebih banyak, 15%, 20%. Nah, itu baru signal awal terjadinya alt season ya. Jadi ini gue bisa bilang adalah bull run versi kalian. Terus kalau kalian nanya, bro wajar gak sih isi porto tuh altcoin semua? Ya gue mau bilang sebenarnya wajar-wajar aja. Waktu itu porto gue juga kebanyakan altcoin karena mau ngejar return yang gede kan. Seandainya Bitcoin naik 10%, altcoinnya bisa naik 40%, 50%, 80%, bahkan 2 kali lipat bisa. Ya bener untuk ngejar return, tapi itu sebanding dengan risiko penurunannya. Jadi krusial banget ya harga Ethereum buat kalian pantau. Seandainya nggak naik-naik, berarti
fix. Kalian sudah boleh merelakan kalau bull run kripto di 2025 ini bakalan tidak terjadi. Nah, kalau misalkan beneran batal, apa yang harus dilakukan dengan sisa aset kalian yang mungkin cuma sisa 20, 30, 40% ya, udah minusnya banyak? Gua mau share salah satu strategi ya, yaitu melalui Ajaib Crypto by Ajaib Alpha, di mana dia punya fitur baru untuk future perpetual trading dengan leverage sampai 25 kali. Artinya apa tuh bro? Artinya kalau misalkan bull run tidak terjadi, so mayoritas bakalan bergerak turun kan? Nah dengan fitur baru ini kalian tetap bisa dapat profit meskipun harga kriptonya turun. Ya karena perpetual futures itu memungkinkan kalian untuk trading dua arah. Kalau naik bisa profit, kalau turun bisa profit ya. Nah dengan modal kalian yang mungkin tersisa sedikit ya, karena minusnya udah banyak, kalian tetap bisa maksimalin juga cuannya dengan leverage sampai 25 kali. Jadi dengan modal yang kecil, kalian tetap bisa dapetin profit yang jauh lebih maksimal. Kalau misalkan kalian jago tradingnya, ya gua rasa minus kalian di spot market yang sebelumnya udah nyangkut, hopefully itu bisa recover dengan trading di future perpetual dari Ajaib Crypto. Nah untuk link download dan daftar Ajaib Crypto, gua udah drop ya di kolom deskripsi dan gua pin juga di komen supaya kalian gampang nyarinya. Jangan lupa pas daftar masukin kode ajaib KEVI217 untuk dapetin bonus lainnya. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan jadi tambahan referensi buat teman-teman semua. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye!